Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan membaca mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, maka di dalam pengetahuan yang kita terima dan kita imani bahwa kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita menerima keselamatan, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita dipimpin Roh Kudus dan pada waktunya akan hidup selamanya bersama Tuhan di tempat kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Bapa. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang dipilihnya, yaitu kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus juga memeteraikan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam Efesus 1 ayat 13. Yang berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga memberi pengajaran dan mengingatkan kita di dalam Lukas 12 ayat 12. Yang berkata, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus juga memberi kekuatan, memberikan tahan uji, ketekunan kepada kita, dan pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Di dalam Roma 5 ayat 4-5. Roh Kudus juga bersaksi mengatakan kebenaran dalam Kristus. Dalam Roma 9 ayat 1 berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dan dalam Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22 berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bapak Ibu, para rasul yang terpilih sebelum menerima Roh Kudus mendengar firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, di mana Tuhan Yesus memerintahkan para rasul melalui Roh Kudus sebelum Yesus Kristus terangkat. Dia melarang para rasul meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian firman-Nya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kuasa mengusir setan dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kuasa menyembuhkan dalam Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka
untuk menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka kembalilah para rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Mereka taat dan mengikuti perintah Tuhan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Para rasul bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama berdoa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada rasul-rasul. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah dibaptis oleh Roh Kudus, Rasul Petrus bangkit dan berkhotbah dengan suara nyaring. Ia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah, beginilah firman Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga. Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, gumpalan asap." Khotbah Petrus tersebut yang dimaksudkan Petrus ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepada bangsa Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Bagi kita, orang yang percaya dan orang beriman kepada Tuhan Yesus, bukan keselamatan saja yang diberikan Tuhan kepada umatnya, akan tetapi Tuhan berfirman kepada semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam Roma 8 ayat 16. Maka jika kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, timbul dalam hati kita bagaimana caranya kita sebagai umat agar dibaptis oleh Roh Kudus, dicurahkan oleh Roh Kudus juga kepada kita, seperti para rasul dibaptis oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 28, yang berkata, "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita umat manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka jika kita telah menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus, kita akan menerima janji-janji Allah, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, menjadi anak-anak Allah,
dan menerima waris kerajaan sorga kekal selamanya. Sebagai orang percaya dan telah menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan menerima kekuatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menyampaikan amanat Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan kepada semua bangsa. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus, keselamatan, dan menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Amin.